Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin soal bener atau salah, itu kadang-kadang kita bakalan ya ada perdebatan gitu. Orang A bisa bilang ini bener, orang B bisa bilang itu salah gitu kan. Terus ujung-ujungnya bakalan debat, "Oh, ini kalau menurut ini bener, ini menurut ini salah," gitu. Jadi yang mana yang bener-bener salah, yang mana yang bener-bener sebuah kebenaran gitu. Kita jadi nggak bisa menentukan dengan hanya perdebatan kan, karena isi kepala orang itu beda-beda gitu. Nah, supaya bisa nemu kebenaran yang bener-bener, yang mana yang bener mana yang salah, kita mesti nyari dulu nih kebenaran absolut itu milik siapa gitu, berdasarkan apa gitu kan, yang bisa dijadikan sebagai acuan atau benchmark gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa di benchmark itu, oh ini benar, oh ini salah, ya berarti ya udah itu yang benar, itu yang salah gitu. Eh, tapi itu nggak bisa, kalau menurut saya itu nggak bisa apa namanya ditentukan oleh manusia, karena manusia itu ya nggak lepas dari yang namanya kesalahan gitu kan. Ya kadang si A, oh bener nih, banyak sering benernya, tapi suatu ketika dia bisa aja salah gitu, pendapatnya bisa aja salah gitu. Termasuk ya saya juga bisa aja, pendapat saya mungkin kemarin-kemarin bener, kalau sekarang bisa salah, atau sekarang bener kemarin bisa salah gitu. Nah itu tadi, sekarang kita nentuin gimana caranya nentuin kebenaran yang absolut tadi itu ya. Kalau ngomongin soal kebenaran absolut ya, menurut saya, karena kan tadi saya bilang bukan, tidak bisa ditentukan oleh manusia itu. Berarti oleh siapa? Ya oleh Sang Pencipta gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin orang-orang bakalan ada yang mikir, emangnya Sang Pencipta itu emang beneran ada gitu. Emangnya Tuhan itu beneran ada gitu kan. Ya, dari situ muncul pertanyaan baru seperti itu. Sekarang kita tarik lagi, apakah Tuhan itu ada? Kalau untuk membuktikan Tuhan itu ada memang agak sulit. Tapi kalau kita pakai pikiran deh, misalnya nih, misalnya nih ya, kamu percaya nggak kalau aku bilang bahwa ada sebuah laptop di depanmu nih, sebuah laptop dan ada sebuah HP. Laptop itu nggak ada yang bikin. Laptop itu tercipta dari evolusi, dari tanah gitu kan, dari tanah yang sedemikian rupa dari ribuan atau jutaan tahun yang lalu, dari tanah tiba-tiba muncul dari tanah itu ya jadi sebuah laptop, jadi sebuah HP, jadi sebuah kamera. Kamu percaya nggak kalau aku bilang seperti itu? Jadi HP atau laptop atau kamera yang kamu pakai itu nggak ada yang ciptakan gitu. Percaya nggak? Atau rumah yang kamu tinggali itu bukan dibangun oleh orang, bukan diciptakan oleh orang, tapi dia adalah segumpal tanah, segundukan batu yang dari zaman purba dibiarkan begitu saja, tahu-tahu jadi sebuah rumah gitu, karena evolusi. Kamu percaya nggak? Pasti jawabannya enggak gitu. Yakin aku. Ya karena ya nggak mungkin dong ada sebuah evolusi itu, bukan maksudnya bukan membantah teori evolusi ya, maksudnya teori penciptaan ini maksudnya itu ya. Jadi nggak mungkin dong sebuah apa namanya rumah dengan jendela, dengan tembok, dengan catnya seperti itu, dengan pintu gitu kan, dengan saklar lampu, itu kayak nggak mungkin aja dari tanah terus dibiarin berjuta-juta tahun terus jadi seperti itu. Begitupun dengan HP dan laptop, pasti ada yang menciptakan gitu kan, iya kan? Kalau dari sini kita setuju, sekarang kamu lihat ke badan kamu sendiri. Gimana? Siapa yang menciptakan ini? Apakah dari benar-benar dari apa namanya? Dari nggak ada terus tahu-tahu ada seperti ini gitu. Kita punya tangan yang bisa menggenggam, punya otot, punya sistem kekebalan tubuh, punya apa ya namanya? Organ-organ yang sangat super sekali, mata yang punya indera penciuman. Itu bagaimana? Apakah mungkin? Gitu kan. Sedangkan apa HP yang seperti itu aja kamu bilang nggak mungkin kan, dari dia muncul dari tanah begitu aja dibiarkan sedemikian rupa berjuta-juta tahun tahu-tahu jadi HP gitu, nggak mungkin kan.
Nah, begitu juga dengan kita makhluk manusia gitu. Nggak mungkin rasanya itu nggak ada yang menciptakan apa namanya tubuh sekompleks ini, secanggih ini gitu. Karena tubuh kita sendiri ini lebih canggih daripada peralatan-peralatan yang disebutin tadi gitu. Mata kita lebih canggih daripada kamera. Kita nggak perlu setting ISO lah, nggak perlu setting aperture lah, apalah. Dia bisa ini sendiri gitu, ngatur sendiri. Dan ya kalau dibandingin sama kamera, ya bisa dibilang dynamic range-nya mata itu lebih bagus daripada kamera yang ada di dunia gitu kan. Ya, jadi kan lebih canggih gitu. Nggak mungkin hal yang lebih canggih daripada ini tuh eh, apa namanya muncul begitu aja karena proses evolusi apa namanya dari nol, dari nggak ada menjadi ada gitu. Nah dari situlah aku bisa menyimpulkan bahwa ya kita ini diciptakan gitu, bukan sekedar dari apa namanya proses evolusi dari nol. Ya kalaupun seperti itu ya siapa yang mendesain gitu kan, siapa yang mendesain, sementara banyak banyak makhluk-makhluk lain yang punya apa namanya seperti apa namanya ini yang sama gitu, sama makhluk lain, makhluk spesies lain sama-sama punya mata, sama-sama punya kaki, sama-sama punya sistem pencernaan. Itu pada serupa semua gitu. Pohon-pohon, belum lagi pohon-pohon ya, pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan gitu kan. Itu bagaimana gitu kan? Nggak mungkin rasanya itu. Pasti ada yang mendesain, pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu siapa? Ya udah dari situ udah kita bisa tentuin, oh itu yang menciptakan ya Tuhan gitu. Gitu. Kalau kita ngomongin soal Tuhan itu ada apa enggak ya, itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah setuju bahwa Tuhan itu ada, Tuhan yang mana yang benar? Nah, balik lagi kan, Tuhan yang mana yang benar? Kalau ngomongin soal Tuhan yang mana yang benar, apakah dari Tuhannya Islam atau dari Tuhannya orang Kristen ya, atau dari Tuhannya dari agama Hindu mungkin, atau dari agama lain, saya tidak tahu lagi yang lain. Ah, itu kita agak sulit lagi ngejawabnya gitu, karena kita harus narik lagi yang mana agama yang benar gitu. Nah, ini agak sensitif ya ngomonginnya agama. Nah, sekarang kalau dari ngomongin agama, kita lihat dari apanya? Gak mungkin dong kalau ngelihat dari agama tuh bukan dari orangnya, karena orang dengan agama A bisa aja nggak menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Begitupun dengan orang dari agama B gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari orang-orangnya, tapi gimana ajarannya gitu kan. Nah sekarang apa dasar dari ajaran agama itu biasanya? Biasanya adalah kitab sucinya gitu kan. Kitab sucinya. Sekarang kitab suci siapa yang benar gitu. Siapa yang benar? Nah, kalau ditanya soal kitab suci mana yang benar, mana yang salah, itu juga sebenarnya perlu riset yang panjang banget ya. Karena kita harus apa namanya selain bukan bermodalkan yakin doang gitu, tapi ya kita perlu riset. Kalau misalnya gini, kalau menurut aku kitab suci yang paling benar itu nggak boleh ada suatu kontradiksi gitu. Nah sekarang kitab suci mana yang nggak ada kontradiksinya, yang nggak ada apa namanya saling menyalahkan, ayat satu akan menyalahkan ayat yang lain gitu kan? Itu namanya kan kontradiksi itu. Ya itu kita harus riset dulu. Kita riset aja coba di apa namanya di kitab suci masing-masing gitu. Kalian baca sendiri gitu. Silakan. Apakah ada kontradiksi atau enggak gitu. Dan apakah ada bukti-bukti ilmiah atau enggak gitu kan. Karena gini, kalau soal kontradiksi tadi menurut aku tuh gini. eh itu kan kitab suci, kita percaya bahwa dia diturunkan atau di ya diturunkan oleh Tuhan gitu ya, diturunkan oleh Tuhan, yang mana kita yakin bahwa Tuhan itu maha benar, maha tahu segalanya gitu ya. Maha benar dan maha tahu segalanya. Itu kuncinya. Jadi eh, kalau Tuhan itu maha benar, seharusnya dia bisa menciptakan kitab suci yang apa namanya kitab suci yang ya nggak ada kontradiksinya gitu, nggak ada salah, nggak ada yang saling menyalahkan gitu, dan ada bukti-bukti ilmiahnya gitu kan.
bukan bukti-bukti ilmiah sih, dan memang terbukti bener gitu kan. Karena seharusnya kalau ini saya beragama Islam ya kebetulan ya. Seharusnya kalau misalnya apa namanya kitab suci itu bukan sekedar untuk dongeng, tapi sebagai buku panduan gitu kan. Bukan untuk dongeng untuk menceritakan masa lalu begini begini begini, enggak cuman begitu doang gitu. Kalau cuman dongeng-dongeng doang semua orang juga bisa bikin gitu kan. Tapi apakah cerita itu ada buktinya atau enggak gitu. Dan apakah apa yang disebutin di kitab itu terbukti bener atau enggak gitu kan. Nah, kalau saya sendiri apa namanya, saya nggak mau ngomongin kitab lain ya. Saya nggak mau ngomongin kitab lain, silakan yang beragama lain silahkan di ini sendiri, silahkan riset sendiri apakah ada kontradiksi dengan kitab sucinya atau enggak gitu. Kalau saya sendiri dari apa yang saya baca di Quran itu, ya saya tidak menemukan adanya kontradiksi gitu. Dan saya menemukan bahwa sebagian cerita-cerita yang disebutkan itu memang sudah terbukti benar gitu. Sebagian cerita-cerita yang disebutkan di Quran itu. Jadi bukan sekedar dongeng, tapi untuk sebagai pelajaran dan pengingat kita sebagai manusia bahwa manusia di masa lalu itu pernah melakukan apa namanya kesalahan-kesalahan, dan itu kemudian diceritakan kembali supaya kita nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama gitu ya. Misalnya kayak mayatnya Fir'aun gitu kan. Mayatnya Fir'aun disebutkan bahwa dia akan dijaga gitu ya. Dijaga supaya nanti bisa ditemukan oleh orang-orang modern gitu. Dan itu memang benar, mayatnya Fir'aun ditemukan oleh orang-orang modern gitu kan. Dan itu tertulis di Quran gitu. Itu cuma salah satu contoh aja. Dan banyak banget contoh-contoh lain yang memang sejalan dengan ilmu pengetahuan juga gitu. Sejalan dan terbukti ilmiah gitu. Misalnya bagaimana proses pembentukan apa namanya bayi gitu, mulai dari zigot lah apalah itu sudah dijelaskan semua di Quran tuh, sudah ada gitu seperti itu. Dan bagaimana gunung itu sebenarnya adalah bentuknya seperti pasak gitu. Jadi nggak cuman ada di atas permukaan aja, tapi gunung itu juga ada bagian yang di bawah tanah gitu, yang dalam gitu. Itu kan kalau kita ngelihat kan nggak mungkin dong orang bakalan, kalau orang zaman dulu gitu ya ibaratnya. Orang zaman dulu 1400 tahun yang lalu nggak mungkin dia bakalan tahu kalau gunung itu bisa punya apa namanya struktur seperti pasak gitu ya. Karena kan mereka nggak punya teknologinya gitu, nggak punya teknologi buat ngelihat itu semua gitu. Sementara sekarang sudah ditemukan juga bahwa memang gunung itu bukan cuman ada di permukaan aja sebenarnya, tapi badannya gunung secara keseluruhan itu juga ada tertanam di bawah tanah gitu. Nah, dari situ aja itu sudah bukti-bukti yang luar biasa gitu kan. Yang mana nggak mungkin rasanya di apa namanya dikarang oleh seorang manusia gitu yang hidup di gurun 1400 tahun yang lalu. Sementara dia sendiri apa ya nggak bukan seorang ilmuwan gitu, bukan seorang ilmuwan yang memang meneliti itu semua gitu kan. Bagaimana mungkin dia tahu bukti-bukti seperti itu? Nah, itu cuman satu dua contoh aja gitu, dua contoh aja yang saya ketahui keberadaannya di dalam Quran gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya untuk kalian yang beragama lain silahkan di riset sendiri kitab suci kalian masing-masing ya. Apakah ada seperti itu? Apakah ada bukti-bukti ilmiah seperti itu? Apakah ada kontradiksi atau enggak? Itu silahkan kalian nilai sendiri. Saya nggak mau ngejudge kalian bener atau salah gitu ya. Karena kembali lagi, kebenaran yang absolut itu cuman ya menurut saya ya cuman milik Tuhan gitu. Nah, dari fakta-fakta itu yang saya yakini adalah Tuhan yang benar itu ya Allah gitu. Tuhannya bukan Tuhannya orang muslim doang ya sebenarnya ya, tapi Tuhannya semua umat manusia. Karena eh gini, kalau menurut Islam itu kan Islam tuh sebenarnya sederhana gitu. Meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu. Udah, itu aja. Dan dia mengutus orang-orang sebagai rasul gitu kan. Rasul itu kayak semacam ya pemberi petunjuk gitu, pemberi petunjuk
Yang mana pemberi petunjuk itu sudah ada sejak zamannya Adam gitu kan. Mulai dari Adam terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jadi semua itu mereka itu membawa satu pesan yang sama semuanya itu gitu kan. Jadi nggak ada tuh misalnya Nabi Nabi Musa Tuhanmu adalah ini, enggak, sama aja. Nabi Musa membawa pesan bahwa Tuhanmu itu ya satu gitu kan. Dan pesan yang sama juga dibawa oleh nabi-nabi lain termasuk Nabi Muhammad dan Nabi Isa, atau dikenal juga sebagai Yesus ya kalau untuk orang kaum orang Kristen gitu ya. Nah, terus selain itu ada beberapa hal lain lagi juga yang bikin saya semakin yakin bahwa memang Islam itu yang benar gitu. Misalnya agama nih, agama kalau misalnya agama Buddha deh, Buddha, saya nggak menghina agama Buddha atau merendahkan agama Buddha, enggak ya. Saya cuma ambil contoh, agama Buddha itu dimulainya sejak kapan? Atau agama Kristen dimulainya sejak kapan? Nah, kalau Islam sebelum Muhammad ya memang sudah ada Islam gitu. Karena ya yang dibawa pesannya dari nabi-nabi itu ya itu tadi. Pesan yang dibawa sama Islam yaitu Tuhan itu cuma satu gitu. Kenalilah Tuhan kamu yang satu itu gitu. Intinya seperti itu ya. Mau itu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya menyampaikan pesan yang sama yaitu Tuhanmu itu cuma satu gitu kan. Ya Tuhan yang sama dengan ya yang sudah kita kenal, yang sudah orang Islam kenal sekarang ini gitu. Dan itu sebenarnya bukan cuma Tuhan untuk orang Islam aja, tapi untuk semua umat gitu kan. Yang saya percayai, yang saya yakini seperti itu karena ya secara logika masuk akalnya seperti itu gitu. Nah, sekarang kalau sudah tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, ajaran seperti apa yang harus kita ikuti? Ya ajarannya itu ya dari Quran itu tadi. Quran itu ibaratnya kayak kita kalau beli HP kita kan dapat ini ya. Kita kalau misalnya beli HP, kita pasti dapat semacam buku petunjuk gitu ya. Buku petunjuk gimana cara pakai HP-nya, gimana kita harus menghindari ini, harus menghindari itu supaya HP-nya nggak rusak gitu ya. Karena yang lebih tahu, yang lebih tahu ya, yang lebih tahu mengenai HP itu tadi pasti si perusahaan pembuatnya dong. Pasti si pembuatnya dong. Nah, makanya Quran dan kitab-kitab suci yang sebelumnya itu diturunkan sebagai petunjuk buat kita. Karena ya kita kalau misalnya nggak ada petunjuk semacam buku petunjuk itu tadi, kita nggak bakalan tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Nah, di buku petunjuk ini, di buku kitab suci ini, di Quran ini, kita bakalan nemuin aturan-aturan kehidupan juga gitu. Yang begini itu salah, yang begini itu benar gitu. Nah, dari sini baru ketemu yang mana kebenaran absolut itu tadi.